kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Arab Saudi beri tambahan kuota haji Indonesia sebesar 8.000 jemaah, sehingga kuota haji pada tahun ini berjumlah 229.000 jemaah. Hingga tanggal 12 Juni 2023, sebanyak 8.800 orang telah melunasi jemaah haji reguler. Indonesia tahun ini mendapat tambahan kuota dari Arab Saudi sebesar 8.000 jemaah, sehingga total kuota haji tahun ini berjumlah 229.000 jemaah. Tambahan kuota ini terbagi atas 7.360 jemaah haji reguler dan 640 jemaah haji khusus. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menyampaikan terkait pelunasan kuota tambahan biaya perjalanan ibadah haji jemaah haji reguler tahun 1444 Hijriah, sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, jemaah haji reguler yang telah melunasi sebanyak 8.800 orang, dengan rincian jemaah berhak lunas yang telah melunasi sebanyak 6.294 orang atau 85,46%. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, hingga tanggal 14 Juni 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat, jumlah jemaah gelombang 2 yang telah tiba di Mekah berjumlah 48.080 orang atau 125 kelompok terbang. Total kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjumlah 149.397 orang atau sebanyak 388 kelompok terbang. Jemaah berhak lunas yang telah melunasi sebanyak 6.294 orang atau 85,46%. Kuota tersisa saat ini sebanyak 1.070 orang. Sementara untuk jemaah cadangan sebanyak 2.506 orang atau 34,12%, sehingga kuota tersisa sebanyak 4.849 orang. Badan Pusat Statistik melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2023 kembali surplus. Sepanjang bulan Mei 2023, sektor non-migas menyumbang sebesar 93,90% nilai ekspor secara keseluruhan. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan dari sektor migas dan non-migas pada Mei 2023 mencapai 21,72 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik 12,61% dari nilai ekspor bulan April 2023 di angka 19,29 miliar dolar Amerika Serikat. BPS juga mencatat pada periode Januari hingga Mei 2023, sektor non-migas menyumbang 93,90% nilai ekspor secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan ekspor Indonesia tetap mampu bertahan di tengah masih lambatnya pertumbuhan perekonomian negara China. Seperti yang diketahui, China merupakan negara tujuan ekspor Indonesia terbesar termasuk dalam sektor non-migas. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud menyebutkan, ekspor non-migas pada Mei 2023 mencapai 20,40 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 13,18% dibanding bulan April 2023 dengan nilai 18,03 miliar Amerika Serikat. Komoditas unggulan pada sektor non-migas di bulan Mei 2023 yakni kendaraan dan bagiannya, peralatan mesin dan mekanis serta bagiannya, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada industri pengolahan, yaitu sebesar 76,22 miliar US dollar, akan tetapi mengalami penurunan, jadi sebesar minus 8,97% karena didorong oleh penurunan komoditas berikut. Yang pertama, besi dan baja, kemudian biji logam truk dan abu, serta berbagai produk kimia lainnya. Sementara untuk kenaikan tertinggi dari menurut sektor terjadi pada sektor migas sebesar 5,71%. Sebagai catatan, ekspor non migas ini menyumbang sekitar 93,90% dari total ekspor Indonesia. Share terbesar disumbangkan oleh industri pengolahan, yaitu 70,54%.
Nadiem Makarim optimis target prioritas 2020-2024 dapat tercapai melalui program dan kegiatan. Pihaknya sudah melakukan penguatan program mulai dari bantuan perguruan tinggi swasta dan vokasi, pengadaan alat permainan edukatif jenjang PAUD hingga bantuan sanggar seni budaya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memastikan pihaknya akan mencapai target prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 hingga 2024 melalui berbagai program dan kegiatan. Komitmen tersebut ditujukan untuk mendukung target dan capaian nasional seperti Indeks Pembangunan Manusia, angka partisipasi pendidikan, dan tingkat penyelesaian pendidikan. Nadiem menjelaskan dalam pencapaian target program prioritas sejauh ini pihaknya tengah berfokus terhadap perbaikan tata kelola yang ditunjukkan dengan capaian wajar tanpa pengecualian selama 9 tahun berturut-turut. Perbaikan tata kelola yang dilakukan Kemendikbudristek juga tercermin pada peningkatan indeks reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta indeks kepuasan pemangku kepentingan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Nadiem menyebutkan terkait perencanaan dan anggaran tahun 2024, pihaknya akan mengarah untuk mendukung tema RKP, sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi, khususnya pada prioritas nasional ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Tak hanya itu, Kemendikbudristek juga telah melakukan penguatan berbagai program prioritas seperti bantuan perguruan tinggi swasta dan vokasi, pengadaan AP untuk jenjang PAUD dan bantuan sanggar seni budaya. Kemudian juga penguatan literasi bahasa daerah dan film pendek dengan konten daerah, penguatan SMK Pusat Keunggulan, upskilling atau reskilling pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, serta program kecakapan kerja dan program kecakapan wirausaha. Satu hal yang mungkin sangat penting untuk kita adalah untuk menanyakan stakeholder kita mengenai tingkat kepuasan dari layanan kita ke konstituen kita, ke berbagai macam stakeholder yang ada di lapangan, dan ini konsisten meningkat tahun ke tahun selama program Merdeka Belajar ini diimplementasi. Jadi ini cukup mengembirakan bahwa di berbagai macam bidang tingkat kepuasan itu sebenarnya meningkat, dan ini tidak mudah mencapai ini di tengah krisis pandemi juga. Jadi ini menurut saya adalah salah satu refleksi daripada orientasi Kemendikbudristek untuk melayani dan benar-benar menyasar kebutuhan. 3 korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Ketiga korporasi tersebut melakukan korupsi secara bersama dengan menimbulkan kerugian negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka perkara korupsi minyak goreng yang terlibat dalam kasus ekspor crude palm oil yang merupakan bahan mentah minyak goreng. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan ketiga korporasi tersebut meliputi Wilmar Group, Permata Hijau, dan Musimas Group. Berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga telah terbukti secara sah bahwa ketiga korporasi tersebut melakukan korupsi secara bersama dengan menimbulkan kerugian negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Jampitsus sudah melakukan penyidikan khusus terkait perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng tersebut. Sebelumnya, tim penyidik jaksa juga telah menetapkan tersangka kasus korupsi minyak goreng, yaitu mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnuwardana, anggota tim asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palu Lian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley, dan General Affair PT Musimas Pierre Toga Sitangga. Bukan diduga lagi, ya, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mengulas informasi tentang Diskom Infotik dan Persandian Sulawesi Tengah untuk mendorong literasi keamanan data dan informasi. Sesaat lagi.